Bab 71. Seorang ayah yang tidak biasa yang sangat memanjakan anaknya. Gu Tianfeng langsung menyerah, jadi batu permata mentah yang dipilihnya tidak ada artinya. Qian Duoduo kemudian menyatakan bahwa Qin Haodong telah memenangkan permainan. Ini juga berarti bahwa Feng Tianda tidak mendapatkan Damao dan Ermao, tetapi kehilangan 30 juta yuan. Tanpa diduga, Zhou Cuicui tidak menangis atau membuat keributan kali ini, dia hanya melirik tajam ke arah Qin Haodong dan pergi. Feng Tianda tidak mengatakan apa-apa dan segera pergi mengejarnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan setelan merek terkenal datang ke Qin Haodong dan berkata, "Anak muda, saya adalah manajer umum Dacheng Jewelry. Apakah Anda akan menjual Ice King Green ini? Saya bersedia menawar 100 juta yuan untuk itu." Petik 2. Kerumunan kembali riuh. Qian Duoduo baru saja mengatakan bahwa batu giok hijau Raja Es itu bernilai 100 juta yuan. Sekarang seseorang bahkan membayar langsung untuk membelinya. Hal ini membuat banyak orang merasa rumit, bercampur antara iri, cemburu, dan benci. Seseorang berkata, "Anak muda, jual saja, harganya 100 juta yuan." Benar sekali, kamu menghabiskan ribuan yuan untuk membeli batu itu dan sekarang bisa menjualnya seharga 100 juta yuan, kamu tidak bisa mendapatkan uang secepat itu bahkan dengan mencuri. Gadis kecil itu asyik bermain dengan Raja Es Green. Ketika mendengar seseorang ingin membelinya, dia langsung berteriak, "Tidak untuk dijual, tidak untuk dijual, ini bolaku." Qin Haodong tersenyum dan berkata kepada pria parubaya itu, "Maaf, putri saya menyukainya, jadi biarkan dia memainkannya, saya belum berencana untuk menjualnya." Setelah dia mengatakan ini, banyak orang merasa hatinya hancur. Meskipun mereka telah melihat orang tua yang penyayang, mereka belum pernah melihat seorang ayah yang memanjakan anaknya dengan cara seperti ini. Bahkan orang terkaya di dunia tidak akan memberikan Raja Es Green yang bernilai 100 juta yuan kepada anaknya untuk dimainkan sebagai bola kaca. Baiklah. Orang parubaya itu juga bingung. Dia menenangkan diri sejenak dan bertanya, "Anak muda, apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Jika harganya tidak sesuai, kita bisa membicarakannya." "Tidak, uang tidak bisa membuat putriku bahagia, karena dia suka bermain dengan bola kaca ini, biarkan saja dia bermain dengannya." Pria parubaya itu merasa tertekan. Apa yang terjadi? Apakah ini bola kaca? Ini adalah batu giok hijau Raja Es yang harganya lebih dari 100 juta yuan. Petik 1. Meskipun banyak orang tidak setuju dengan Qin Haodong, batu giok hijau Raja Es itu miliknya. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak masalah bagi mereka bahkan jika dia menghancurkannya. Ketika semua orang merasa ada yang tidak adil, tangan gadis kecil itu tergelincir, dan batu giok hijau Raja benar-benar jatuh. Semuanya terjadi secara tiba-tiba, bahkan Qin Haodong sudah terlambat untuk bereaksi. Terdengar seruan di kerumunan. Orang-orang juga berteriak dalam hati, 100 juta yuan. Abis. Dia benar-benar pemboros, benar-benar pemboros. Tiba-tiba, cahaya putih menyala. Damao melompat dan membuka mulutnya untuk menangkap Green Jade, Raja Es yang tergelincir. Kemudian dia berbaring di kaki Qin Haodong dengan ekspresi sombong. Gadis kecil itu tertawa kecil dan berkata, "Lucu, lucu sekali, Damao, kamu hebat. Kerja bagus, saat kita kembali, aku akan memberimu tulang sebagai hadiah." Qin Haodong menepuk kepala Damao, lalu mengambil batu giok hijau Raja Es basah dari mulutnya. Ia menyekanya hingga bersih, lalu melemparkannya kembali ke gadis kecil itu. Ya Tuhan! Dia mengembalikannya kepada gadis itu. Apakah dia tidak takut merusaknya? Apakah dia tidak peduli dengan 100 juta yuan? Melihat ekspresi santai Qin Haodong, jika orang-orang ini tidak melihat seluruh proses mendapatkan batu giok ini, mereka akan benar-benar mengira ini hanyalah bola kaca, melainkan batu giok hijau Raja Es yang bernilai lebih dari 100 juta yuan. Pada saat ini, pria parubaya itu melihat Damao dan Ermao. Qin Haodong mampu memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dan akhirnya mendapatkan seekor Raja Es, Green Jade. Yang ia andalkan hanyalah 2 anjing ini. Karena Raja Es Green tidak dijual, aku bisa membeli anjingnya. Petik 1. Selama aku punya 2 anjing yang bisa memetik batu giok, aku bisa menemukan batu giok apapun di masa depan. Ini bukan anjing, ini pohon uang, mangkuk harta karun, dan kucing keberuntungan. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan gembira, "Adik kecil, apakah kamu menjual kedua anjing ini? Jika kamu menjualnya, aku tidak akan pernah mengajukan penawaran balasan." Perkataannya mengingatkan orang lain, dan beberapa orang berseru, "Baiklah, adik kecil, kamu bisa menjual seekor anjing kepadaku, aku akan membayarmu 50 juta yuan. Adik kecil, aku bisa membayar 60 juta. 70 juta. Wajah Qin Haodong menangis dan tertawa. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan Damao dan Ermao sebagai kedok untuk menyembunyikan kemampuannya melihat dan menemukan batu giok. Dia tidak menyangka bahwa nilai kedua anjing kecil ini akan melambung begitu cepat.
Harga mereka lebih dari 100 juta dalam sekejap mata. Damao dan Ermao adalah teman-temanku, tidak untuk dijual, tidak untuk dijual. Gadis kecil itu berusaha memberontak. Qin Haodong berkata dengan keras, kamu sudah mendengarnya. Putriku mengatakan bahwa itu tidak untuk dijual, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu bayarkan. Kerumunan orang merasa menyesal atas perkataannya, banyak dari mereka menggelengkan kepala berulang kali. Pemuda ini terlalu memanjakan anaknya. Dia menganggap Raja Es Green Jade sebagai bola kaca, dan memelihara 2 ekor anjing yang nilainya lebih dari 100 juta yuan. Apakah ini benar-benar bagus? Setelah semua urusan selesai, Qin Haodong mengucapkan selamat tinggal kepada Qian Duoduo dan meninggalkan pameran batu bersama Nalan Wushuang. Tujuan hari ini telah berhasil dicapai. Meskipun beberapa batu di zona D belum tersapu, batu-batu berkualitas tinggi telah ditemukan melalui permainan judi ini, dan tidak ada yang cukup bagus dari sisanya. Pada titik ini, batu-batu berkualitas tinggi dari pameran keluarga Feng telah memasuki gudang Qin Haodong, dan sulit untuk menemukan batu-batu dengan harga premium lebih dari 3 kali lipat. Setelah naik bus, Nalan Wushuang berkata, Haodong, wanita jelek itu hanya pergi begitu saja tanpa suara, aku selalu merasa itu tidak normal, apakah menurutmu dia akan membuat masalah bagi kita? Qin Haodong berkata sambil tersenyum, ini sudah pasti, kau seharusnya tahu siapa kami sekarang. Kami punya uang tunai 130 juta yuan dan sebuah batu giok hijau Raja Es dengan nilai lebih dari 100 juta yuan, ditambah 2 ekor anjing yang bisa berburu harta karun. Karena Feng Tianda tidak berani memprovokasi keluarga Nalanmu, geng giok akan melakukannya. Kurasa mereka akan segera menemukan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin aku mencari beberapa orang untuk membantu? Nalan Wushuang berkata dengan sedikit gugup. Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya. Selama mereka berani datang, aku akan memberi mereka kejutan. Kemudian Qin Haodong menyalakan mobil dan melaju-maju dengan mantap. Keluarga Feng, kembali ke ruang rahasia. Zhou Cui-Cui berkata kepada geng naga bermata satu Meng, pergilah dan rampok orang itu dengan anak buahmu sekarang juga, kau harus membawa kedua anjing itu kembali kepadaku, begitu pula dengan Raja Es Green Jade. Feng Tianda berkata cepat, sayangku, jangan impulsif. Pria itu bukan siapa-siapa, tapi wanita di sebelahnya adalah putri keluarga Nalan. Kita tidak mampu menyinggung keluarga Nalan. Kau tidak berguna. Zhou Cui-Cui meliriknya dan berkata, mengapa kau begitu takut? Jika keadaan menjadi lebih buruk, kau bisa pergi ke Burma bersamaku. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Nalan, bisakah mereka mengalahkan kita, geng Jade? Feng Tianda terdiam beberapa saat. Wanita ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Keluarga Nalan memiliki akar yang dalam dan berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan geng Jade. Karena keluarga Feng sekarang perlu bergantung pada Jade Gang, dia tidak berani bicara terlalu banyak. Zhou Cui-Cui menoleh dan berkata kepada Meng Gang, silakan, jangan biarkan orang itu lari, dan ingatlah untuk tidak menyakiti kedua anjing itu. Jangan khawatir, Nona Zhou, kita punya banyak saudara di geng Jade, sangat mudah untuk menghajar pemuda kecil itu. Kemudian Meng Gang membawa anak buahnya dan bergegas pergi. Feng Tianda menghela nafas, tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikan Zhou Cui-Cui. Qin Haodong keluar dari pusat konvensi. Gadis kecil itu lelah setelah seharian berjalan. Setelah naik bus, dia tertidur di pelukan Nalan Wushuang. Bahkan Damao dan Ermao pun tertidur di kursi belakang mobil. Biasanya, tidak ada yang istimewa. Namun, setelah gadis kecil itu tertidur, ia terbiasa meletakkan tangannya yang kecil dan gemuk di dada Nalan Wushuang. Tidak mengherankan, dia menyentuh Lin Momo karena kebiasaannya saat tidur. Namun sekarang dia telah mengubah tujuannya ke Nalan Wushuang. Bagaimanapun, Nalan Wushuang berbeda dari Lin Momo. Dia belum menikah, juga belum pernah punya anak. Dadanya belum pernah disentuh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Saat gadis kecil itu menyentuhnya, pipinya langsung memerah. Dia melirik Qin Haodong dan mendapati bahwa dia mengemudi dengan penuh perhatian, dan tidak memperhatikan situasinya. Kemudian dia diam-diam meraih tangan gadis kecil itu dan menurunkannya. Meskipun gadis kecil itu tertidur, dia masih sangat keras kepala. Dia meronta dan menarik tangannya, untuk meletakkannya di dada Nalan Wushuang lagi. Dia bahkan memegangnya dari waktu ke waktu. Nalan Wushuang mencoba menghentikannya beberapa kali tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan gadis kecil itu melakukannya. Qin Haodong tampaknya tidak memperhatikan hal ini. Padahal, semua ini terlihat jelas olehnya. Tanpa sengaja, dia tersenyum, dan pada saat yang sama, dia sangat iri pada gadis kecil itu dan bertanya-tanya kapan dia bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Mobil melaju mulus ke depan dan memasuki jalan terpencil. Tiba-tiba lampu depan menyala. Sebuah mobil hitam menghalangi jalan, diikuti oleh sebuah van, menutup kemungkinan untuk mundur. Setelah kedua mobil itu berhenti, selusin pria dengan pedang tajam berwarna hitam melompat dari mobil dan mengepung mobil Qiu Haodong.
Pemimpin mereka adalah naga bermata satu, Meng Gang. Kamu benar-benar cepat, kata Qin Haodong sambil tersenyum. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Nalan Wushuang. Kamu bawa gadis kecil itu ke mobil untuk beristirahat, aku akan turun dan menyelesaikan ini. Kemudian, Qin Haodong membuka pintu dan dengan tenang berjalan keluar dari mobil. Kemudian, Qin Haodong membuka pintu dan dengan tenang berjalan keluar mobil. Naga bermata satu, memegang pedang pemotong kuda dengan panjang sekitar 1 meter, menatap Qin Haodong dan tersenyum dingin. Wah, kamu tidak menyangka ini, kan? Kita bertemu lagi secepat ini. Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Qin Haodong bertanya dengan acuh tak acuh sambil meletakkan tangannya di belakangnya. Serahkan Raja Es Green Jade, dan 2 ekor anjing, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Meng Gang berkata dengan mata satu berbinar, tinggalkan wanita itu di mobilmu bersamaku, aku juga menyukainya. Dia selalu menjadi orang yang mesum, dan sekarang dia berani merampok Nalan Wushuang. Mengapa? Qin Haodong bertanya. Hanya karena pedang di tanganku dan saudara-saudara di belakangku, jika kau tahu situasimu dan melakukan apa yang kukatakan, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu, jika kau tidak tahu, aku akan segera mengirimmu ke neraka. Qin Haodong masih tampak acuh tak acuh. Dia berkata, saya harus mengingatkan Anda bahwa kita berada di Tiongkok, melakukan hal itu adalah ilegal. Ilegal. Meng Gang tertawa licik. Semua saudaraku di belakangku pernah membunuh sebelumnya, hukum tidak berguna bagi kita. Jangan omong kosong. Kalau kau tidak mau menyerahkan barang-barang itu, aku akan langsung mencincangmu. Jangan pikir kita tidak berani membunuh orang di Cina. Kita bisa kembali ke Burma jika keadaan menjadi lebih buruk. Petik 2. Jumlah kalian sedikit dan level kalian rendah, saya tidak tahu apa yang membuat kalian berani datang ke Tiongkok. Kemudian, dengan peluit keras yang dibuat oleh mulut Qin Haodong, setelah suara mesin terdengar, 6 atau 7 kendaraan off-road hijau melaju mendekat. Lampu depan yang bersinar menerangi langit malam. 20 atau 30 orang melompat dari kendaraan off-road dan mengepung Meng Gang dan anak buahnya. Orang-orang ini mengenakan seragam keamanan, memegang tongkat pendek di tangan mereka. Mereka cepat dan gesit, yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka sangat terampil. Meng Gang sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa gigolo kecil ini sudah siap dan memasang jebakan untuknya. Namun, ia tidak merasa gugup. Di Burma, mereka dikenal sebagai orang yang kejam. Mereka dapat mengalahkan lawan bahkan saat mereka dikepung. Bab 72 Ibu ketiga. Setelah petugas keamanan turun dari mobil, seorang pria besar dengan tinggi 1,9 meter berjalan ke arah Qin Haodong dan berkata dengan suara keras, Bos, 30 penjaga dari perusahaan keamanan Dedi semuanya sudah berada di tempat. Kapten Zhang Tianyu telah selesai melapor. Sore ini, ketika Qin Haodong pergi ke perusahaan keamanan ayah, ke-50 prajurit yang terluka yang dikumpulkan oleh Nalan Wushuang semuanya dirawat olehnya. Orang-orang ini juga bergabung dengan perusahaan keamanan ayah. Kapten tim, Zhang Tianyu yang menjadi reporter, dulunya adalah tokoh terkemuka di militer. Kekuatannya setara dengan Chen Fugui. Namun, ia juga pensiun dini karena cedera. Setelah disembuhkan oleh Qin Haodong, ia menjadi penjaga keamanan alam 8 dan ketua tim perusahaan keamanan Dedi. Setelah menyadari bahwa perilaku Zhou Cui anehnya tenang, Qin Haodong membawa 30 petugas keamanan dari perusahaan keamanan. Ketika mereka meninggalkan pusat pameran, Zhang Tianyu mengikuti mereka. Faktanya, kekuatannya dapat mengalahkan orang-orang ini, seperti naga bermata satu. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan reputasi perusahaan keamanan Dedi. Orang-orang Burma ini lari ke Tiongkok dan datang untuk merampok rakyat kita, beri mereka pelajaran, kata Qin Haodong. Jangan khawatir, bos kucing dan anjing ini bukan siapa-siapa. Kemudian, Zhang Tianyu menoleh dan menoleh ke Meng Gang. Dia pernah menjalankan misinya di mana-mana di masa lalu. Bahkan segel negara M dan baret merah tidak lebih kuat darinya, apalagi gangster Burma ini. Nak, jangan bilang aku menindasmu, sekarang aku memberimu kesempatan untuk bertarung 1 lawan 1 denganku, ayo. Wajah naga bermata satu itu tampak muram. Meskipun Zhang Tianyu terlihat sangat tinggi, dia tidak memperdulikannya. Tinggi badan bukanlah hal terpenting dalam sebuah pertarungan. Kamu akan mati. Setelah berteriak, dia mengayunkan pedang di tangannya ke arah Zhang Tianyu. Pedang itu berat dan kokoh. Jika Zhang Tianyu terpotong, kekuatannya cukup untuk memotong lengannya. Zhang Tianyu menatap dingin ke arah pedang panjang naga bermata satu. Saat pedang itu jatuh, dia tiba-tiba berteriak dan kemudian menggunakan tongkat pendek di tangannya untuk memukul pedang itu. Tongkat pendek Dedi Security Company semuanya dibuat khusus oleh Nalan Wushuang, dan sepenuhnya terbuat dari baja tahan karat. Setelah suara benturan pedang dan tongkat pendek itu, tangan Meng Gang menjadi mati rasa. Kemudian, pedang di tangannya terlempar keluar.
Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Zhang Tianyu begitu besar sehingga dia sudah kalah hanya dengan satu gerakan. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah kaki besar menendang dadanya. Meng Gang menangis dan seluruh tubuhnya terpental. Kemudian dia terbanting ke tanah dan memuntahkan darah. Dia tidak dapat berdiri lagi. Qin Haodong mengangguk pelan. Zhang Tianyu ini memang orang yang berbakat. Tidak heran Nalan Wushuang mengangkatnya menjadi penjaga keamanan tingkat ke-8. Sepertinya dia masih punya banyak hal untuk ditingkatkan di masa depan. Saudara-saudara, beri mereka pelajaran. Kemudian, Zhang Tianyu melambaikan tongkat pendeknya dan bergegas menuju puluhan orang yang tersisa. Para penjaga keamanan dari perusahaan keamanan Dedi juga meraung dan bergegas menuju anak buah Meng Gang. Mereka adalah prajurit yang hebat. Setelah terluka begitu lama, mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskannya. Mereka tidak akan mau melewatkannya. Orang-orang malang yang dibawa oleh geng Meng, meskipun dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka tidak memiliki peluang untuk menang, apalagi jumlahnya lebih sedikit. Mereka dipukuli dan menangis dengan memilukan. 2 menit kemudian, perkelahian berakhir. Tak seorang pun dari Dedi Security Company terluka, sementara Meng Gang dan anak buahnya semuanya terikat erat. Meng Gang berteriak, "Wah, aku anggota geng Giok, lepaskan kami, atau kami tidak akan mengampunimu." Zhang Tianyu menamparkan wajahnya dengan keras dan berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu sombong sekarang? Geng Jade tidak ada apa-apanya di mata bosku." Qin Haodong tidak menganggap serius geng Jade. Karena Zhou Cui berani mengganggunya, dia akan memberinya pelajaran. Pada saat yang sama, dia dapat menggunakan mereka sebagai iklan untuk perusahaan keamanan Dedi. Tak lama kemudian lampu alarm menyala dan berkedip. Nalan Wuxia dan unit kriminal polisi bergegas datang, yang juga diatur oleh Qin Haodong. Meng Gang tidak menyangka Qin Haodong akan menelepon polisi. Dia berkata dengan marah, "Wah, kamu menelepon polisi, bagaimana mungkin kamu tidak menaati aturan Jiang Hu? Saya hanya seorang dokter yang taat hukum, saya tidak mengikuti cara-cara Jiang Hu. Saat Anda datang ke Tiongkok, Anda akan merasakan nasi di penjara. Jika Anda kembali, jangan katakan bahwa kami pelit," kata Qin Haodong sambil tersenyum. Nalan Wuxia datang dan melihat ke arah Qin Haodong. Dia bertanya, "Apa yang terjadi? Jangan cari masalah denganku, apakah polisi terlalu malas? Apa yang kau katakan, ini hadiah besar untukmu." Qin Haodong menunjuk ke arah orang-orang yang diikat dan berkata, "Orang-orang ini adalah perampok yang kejam, aku punya bukti di kamera pengemudi mobil, satu-satunya yang perlu kau lakukan adalah membawa mereka kembali dan mengklaim hadiahnya, kerja yang bagus." "Apakah kamu serius?" tanya Nalan Wuxia dengan bingung. "Tentu saja, kamu bisa bertanya pada adikmu." Qin Haodong menunjuk ke mobil. Pada saat ini, Nalan Wushuang keluar dari mobil bersama gadis kecil yang sedang melihat sekeliling dengan bingung. Nalan Wuxia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Meng Gang dan yang lainnya ke dalam mobil polisi, dan membawa mereka kembali ke kantor polisi. Kemudian dia berjalan menuju Nalan Wushuang. Putri kecil yang cantik sekali. Meskipun Nalan Wuxia pemarah, dia sangat menyukai anak-anak. Setelah melihat gadis kecil itu, dia langsung menyukainya. Dia bertanya kepada Nalan Wushuang, "Siapa gadis kecil yang manis ini? Dia sangat cantik." Saat Dongfang Liang menculik Lin Momo terakhir kali, Nalan Wuxia telah datang ke tempat kejadian. Saat itu dia sedang sibuk menangani kasus dan tidak memperhatikan gadis kecil itu. Dia pun tidak tahu bahwa ini adalah putri Lin Momo. Setelah melihat Nalan Wuxia, gadis kecil itu langsung merasa segar kembali dan mengulurkan kedua tangan kecilnya yang berdaging untuk berkata, "Bibi polisi, peluk." Nalan Wuxia menggendong Tang Tang. Gadis kecil itu menjadi hiperaktif dalam pelukan Nalan Wuxia. Di samping mereka, Qin Haodong tersenyum. Tampaknya putrinya akan menemukan cara untuknya. Seperti yang diharapkan, gadis kecil itu berkata kepada Qin Haodong, "Papa, bibi polisi itu sangat cantik, bolehkah aku memintanya menjadi mama ketigaku?" Nalan Wuxia kini tahu bahwa gadis kecil itu adalah putri angkat Qin Haodong, namun ia pun bertanya dengan heran, "Gadis kecil yang manis, kenapa harus mama ketiga?" Gadis kecil itu berkata dengan serius, "Karena aku sudah punya ibu dan mama kedua, kamu hanya bisa menjadi mama ketiga." Nalan Wuxia menatap tajam ke arah Qin Haodong, "Apakah kamu yang mengajarinya? Apakah kamu tidak takut merusaknya?" Qin Haodong berkata dengan sedikit canggung, "Ya, ini tidak ada hubungannya denganku, putriku sepenuhnya belajar sendiri." Anak gadis kecil itu berteriak, "Bukan papa, tapi papa bilang aku bisa menemukan 7 mama." "Hei!" Qin Haodong takut gadis kecil itu akan mengatakan sesuatu lagi. Dia segera berbicara tentang topik lain, "Petugas Nalan, mungkin ada seorang master di balik orang-orang ini, tolong selidiki secara menyeluruh." Dia tahu betul bahwa Zhou Cui lah yang melakukannya. Akan lebih baik jika Nalan Wuxia bisa memenjarakan wanita jelek itu. "Baiklah, aku akan kembali dan meluangkan waktu untuk menangani kasus ini,
kata Nalan Wuxia dan mengembalikan gadis kecil itu kepada Nalan Wushuang. Kemudian dia pergi bersama anak buahnya. Zhang Tianyu juga kembali ke perusahaan keamanan Dedi bersama 30 penjaga keamanan. Setelah naik bus, Qin Haodong berkata kepada Nalan Wushuang, saya juga akan mengganggumu untuk menghubungi wartawan surat kabar, biarkan mereka berkonsentrasi melaporkan kejadian tersebut, itu akan membantu kita membangun reputasi perusahaan keamanan Dedi. Jangan khawatir, ini sangat mudah. Nalan Wushuang memahami niat Qin Haodong dan berkata, faktanya, sekarang perusahaan keamanan Dedi telah menjadi sedikit terkenal di kalangan atas. Tidak mungkin, secepat ini. Qin Haodong berkata dengan heran. Lingkaran masyarakat kelas atas di selatan daerah sungai yang tidak besar, dan berita menyebar dengan sangat cepat. Nalan Wushuang melanjutkan, terakhir kali kamu membawa Saber dan beberapa orang untuk mengalahkan Wei Tianlei dari perusahaan keamanan Dewa Petir di grup Lin. Dan tentara bayaran ilahi bertugas sebagai pengawal Lin Momo. Kemudian, bersama Chen Fugui dan yang lainnya, Anda mengalahkan perusahaan media budaya Doujou milik Liu Huaqiang. Kedua peristiwa tersebut telah membuat kalangan atas mengetahui keberadaan perusahaan keamanan Dedi. Satu-satunya perbedaan adalah mereka hanya tahu bahwa ada perusahaan keamanan yang kuat, tetapi mereka tidak tahu namanya saat itu. Saya yakin setelah hari ini, perusahaan keamanan Dedi akan terkenal di kota Jiangnan. Petik 2. Qin Haodong mengangguk puas, inilah yang diinginkannya. Setelah mengantar Nalan Wushuang pulang, Qin Haodong membawa si kecil kembali ke Villa Lin. Lin Momo mengenakan gaun rumah putih dan duduk di ruang tamu, menonton TV dan menunggu mereka. Melihat Qin Haodong memasuki pintu, dia bertanya dengan nada bertanya, mengapa kamu kembali begitu terlambat? Ibu, aku pergi bermain dengan ayah, sangat menyenangkan. Si kecil itu melemparkan dirinya ke pelukan Lin Momo dan menyerahkan batu giok hijau Raja Es kepada Lin Momo. Ibu, lihat bola kaca besar ini. Lin Momo memeluk dan mencium si kecil. Ketika dia melihat kemunculan Raja Es Green Jade, matanya langsung terbelalak. Dia adalah presiden Lin Group dan dia sangat akrab dengan industri perhiasan. Dia tidak mengira itu adalah bola kaca seperti orang biasa. Ini adalah giok hijau Raja Es. Dia mengambil giok hijau Raja Es itu dengan hati-hati dan berkata, di mana kamu mendapatkannya? Itu terbuat dari bagian dalam batu, papa sangat kuat sehingga dia bisa mengubah batu itu menjadi bola kaca, kata si kecil dengan bangga. Meskipun dia tidak mengerti dengan jelas, Lin Momo masih bisa menebak apa yang terjadi. Dia terkejut dan bertanya kepada Qin Haodong, kamu menemukan ini? Ya, kata Qin Haodong sambil mengangguk tanpa sadar. Apakah kamu tahu apa ini? Apakah kamu tahu berapa harganya? Lin Momo bertanya dengan penuh semangat. Dia telah memimpin grup Lin selama bertahun-tahun. Dia telah melihat banyak permata, tetapi dia belum pernah melihat batu giok hijau Raja Es sebesar ini. Aku tahu. Si kecil segera berkata, Ibu, ada yang mau membayar 1 yuan, tapi ayah tidak menjualnya. Qin Haodong melihat ekspresi aneh Lin Momo dan berkata, ini bukan 1 yuan, ini 100 juta yuan, aku tidak begitu pandai dalam hal giok. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah giok hijau Raja Es dan ingin membelinya seharga 100 juta yuan, aku melihat bahwa Tang Tang sangat menyukainya, jadi aku membiarkannya mengambilnya alih-alih menjualnya. Dengan baik, Lin Momo juga tercengang. 100 juta yuan adalah uang yang banyak. Sebagai nona muda dari keluarga Lin, semua tabungan pribadi yang dimilikinya selama bertahun-tahun ini hanya 100 juta yuan. Qin Haodong mengambil benda berharga seperti itu sebagai mainan untuk putrinya. Dia merasa bahwa dia lebih seperti ibu angkat, sedangkan Qin Haodong adalah ayah si kecil. Bab 73 tidak ada pertarungan. Lin Momo peka terhadap kenyataan bahwa banyak hal telah terjadi malam ini, tetapi setelah melihat si kecil begitu mengantuk, dia memutuskan untuk membiarkan Tang Tang tidur. Tak lama kemudian, mereka menurunkan gadis itu di kamar tidur, dan Lin Momo berbisik kepada Qin Haodong, ikutlah denganku. Mereka pergi ke ruang belajar di sebelah. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Ibu anakku, mengapa kamu mencariku tanpa Tang Tang selarut ini? Lalu, dia berpura-pura melirik ke arah tempat tidur besar di sebelahnya tanpa sengaja. Kamu bicara sembarangan, aku serius. Lin Momo menatapnya tajam dan berkata, apa yang terjadi malam ini, ceritakan padaku. Qin Haodong tahu bahwa Lin Momo pasti akan bertanya, dan dia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir pusat pameran hari ini. Lin Momo terkejut dengan apa yang didengarnya. Ketika Qin Haodong selesai berbicara, dia bertanya, kamu bilang kamu mendapatkan batu giok senilai 100 juta yuan, dan terus-menerus menang dalam pertaruhan dengan Feng Tianda. Qin Haodong berkata, tentu saja, 100 juta yuan telah dihabiskan, dan Raja Es Green Jade juga ada di sini. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Lin Momo. Apa katamu?
Jangan menipu saya, bagaimana Anda bisa menang 3 kali berturut-turut, mengapa ada batu giok di setiap batu yang Anda pilih, dan Anda bahkan mendapat batu giok hijau Raja Es. Sudah kubilang, ini keberuntungan Damao dan Ermao, mereka membantuku memilih batu. Jangan bohong padaku, kamu telah memilih batu giok di tempatku, bagaimana kamu menjelaskannya? Itu mungkin hanya keberuntunganku, aku pernah mendengar bahwa beberapa orang yang memiliki karakter baik akan memiliki keberuntungan, tampaknya itu benar. Melihat wajah tertawa Qin Haodong, Lin Momo marah tetapi dia tidak punya cara lain selain mempercayai penjelasan ini. Kemudian Qin Haodong berkata dengan serius, urusanku sudah selesai, aku butuh bantuanmu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Lin Momo bertanya dengan aneh. Besok saat Anda berangkat kerja, sebarkan pesan kepada orang-orang bahwa batu permata milik Feng Group bukanlah batu permata lama dari Burma, melainkan batu permata palsu. Sebelum Qin Haodong selesai berbicara, Lin Momo berkata, bagaimana ini mungkin, saya telah mengirim orang untuk melihatnya, batu-batu dari keluarga Feng memang merupakan barang-barang lama dari Burma, itu adalah barang asli, tidak seorang pun akan percaya rumor itu. Jangan terlalu cemas, aku punya alasan untuk mengatakan ini. Qin Haodong berkata, tidak ada yang percaya pada rumor ini saja, tetapi jika grup Feng tidak dapat lagi menemukan batu permata mentah yang memiliki harga premium lebih dari 3 kali lipat lalu, apa yang akan dipikirkan orang? Ini. Lin Momo ragu-ragu dan berkata, itu seharusnya dipercaya, tetapi bagaimana ini mungkin, karena Anda dapat menemukan batu giok hijau Raja Es di pameran mereka, mengapa orang lain tidak dapat menemukan batu dengan tingkat premium yang sangat tinggi? Qin Haodong menatap Lin Momo dengan tatapan penuh arti, percayalah, keluarga Feng tidak akan pernah menemukan batu yang bagus lagi, kamu hanya perlu menyebarkan berita ini dan menunggu, ketika para tamu tidak dapat membeli batu yang bagus dengan keluarga Feng, tentu saja, mereka akan kembali ke grup Lin, pada saat itu, keluarga Feng hanya dapat melihat kita. Lin Momo sudah lama menjadi pebisnis, dan pikirannya sangat cerdas. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi presiden Lin Group di usia 20-an. Dia segera mengerti dan berseru, maksudmu kamu telah membeli batu-batu itu. Qin Haodong mengubah wajahnya dan tertawa, aku tidak bermaksud apa-apa. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan dan aku pasti bisa menjanjikan keberhasilan pameran kali ini, mengalahkan keluarga Feng secara menyeluruh. Lin Momo tahu bahwa Qin Haodong pasti menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi dia tidak bertanya lagi. Setiap orang punya rahasia. Bagaimana dengan batu-batu yang kamu beli, di mana batu-batu itu? Semuanya ditempatkan di perusahaan keamanan ayah, itu adalah tempat yang paling aman, kata Qin Haodong. Anda pasti punya batu giok yang bagus di batu-batu itu, lebih baik menjualnya, sekarang grup Lin kita kekurangan bahan yang bagus. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya itu yang bisa kulakukan untuk membayar uang sekolah putri kecilku. Lin Momo tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin keluarga Lin tidak mampu membiayai sekolah gadis kecil itu? Batu-batu ini untuk sementara tidak cocok untuk dijual, kalau tidak akan menimbulkan kecurigaan keluarga Feng, kata Qin Haodong. Lin Momo segera mengerti. Jika tidak ada batu giok yang memiliki nilai premium lebih dari 3 kali lipat di grup Feng, dan mereka memiliki material yang bagus di grup Lin, mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan. Mudah untuk membuat orang berpikir tentang tindakan Qin Haodong. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Qin Haodong punya niat lain. Perkiraan awal nilai batu giok ini seharusnya antara 1 miliar hingga 2 miliar yuan. Jika diserahkan kepada Lin Momo, dia akan menyerahkannya kepada Lin Group tanpa pamrih, sesuai dengan kepribadiannya. Di mata Qin Haodong, yang terpenting hanyalah wanita dan gadis kecilnya sendiri. Dia tidak ada hubungannya dengan Lin Group. Mustahil untuk memberikan kekayaan sebesar itu kepada orang lain. Saya mengerti, saya tidak akan mengatakan apapun tentang ini, kata Lin Momo. Qin Haodong mengeluarkan beberapa lembar cek dari sakunya dan memberikannya kepada Lin Momo. Ia berkata, hari ini, saya mengambil 100 juta yuan dari kartu Anda, ini 100 juta yuan, ambillah. Lin Momo berkata, kamu sudah sangat membantu kelompok kami, aku tidak menginginkan uang ini. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, jangan khawatir tentang batu ginjalmu, aku tidak akan mengambilnya. Qin Haodong diam-diam tertawa, wanita ini benar-benar mengatakannya dengan sangat jelas kepadanya. Alasan mengapa dia mengembalikan uang itu kepada Lin Momo adalah karena dia tidak ingin Lin Momo meninggalkan kesan yang buruk di Lin Group. Saya katakan bahwa uang ini dipinjam dari Anda, saya harus mengembalikannya, lagi pula, tidak ada hubungan apapun dengan Lin Group, saya hanya ingin membantu Anda. Baiklah. Melihat sikap tegas Qin Haodong, setelah ragu-ragu, Lin Momo mengambil cek itu. Namun, dia berkata, batu giok hijau Raja Es itu terlalu mahal. Cepat ambil kembali. Jangan berikan lagi pada Tang Tang sebagai mainan. Qin Haodong tersenyum dan berkata, karena Tang Tang menyukainya, aku akan memberikannya padanya.
Lin Momo melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, tidak, sama sekali tidak. Harganya terlalu mahal, ambil saja kembali. Apa yang bisa aku lakukan dengannya? Kamu tahu aku seorang pria, dan aku paling benci warna hijau. Lin Momo masih ingin mengatakan sesuatu tetapi ucapannya dipotong oleh suara tegas Qin Haodong. Berhenti, tidak peduli berapapun harga benda itu hanyalah sebuah batu, bagaimana bisa dibandingkan dengan putriku, setelah dia bosan dengannya, kalian berdua dapat menggunakannya untuk membuat satu set ornamen, itu tidak berguna bagiku. Lin Momo ragu-ragu dan berkata, aku masih tidak bisa. Kau boleh, kataku begitu. Qin Haodong melangkah maju, menatap langsung ke mata Lin Momo. Aku orangmu, kau harus mendengarkanku. Pipi Lin Momo memerah, tetapi dia tidak berani menatap langsung ke mata Qin Haodong. Dia berbisik, siapa yang bilang kamu adalah lelakiku? Sudah kubilang, bukankah sudah cukup, sepertinya kau ingin aku mengonfirmasinya. Kemudian Qin Haodong memeluk Lin Momo dan menciumnya dalam-dalam. Tubuh Lin Momo menegang, ia ingin mendorong Qin Haodong menjauh, tetapi ketika teringat kejadian 4 tahun lalu, ia tidak bisa menahan perasaan sedikit panas. Tangannya tidak bisa bergerak sama sekali, lalu ia berpegangan erat pada punggung berotot Qin Haodong. Setelah berciuman lama, Qin Haodong menggendong Lin Momo dan berjalan ke tempat tidur besar di samping mereka. Tepat saat dia membaringkan Lin Momo di tempat tidur dan hendak memastikan bahwa dialah lelaki itu, pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka. Papa, Mama, jangan berkelahi. Suara gadis kecil itu bagai air dingin di tengah hari-hari musim dingin, seketika memadamkan api yang berkobar dalam hati mereka. Qin Haodong buru-buru bangkit dari tempat tidur, dan Lin Momo juga dengan gugup menata ulang pakaiannya. Papa, Momi, jangan berkelahi, jangan tinggalkan aku. Gadis kecil itu berkata sambil menangis. Wajahnya yang cantik penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Jangan menangis, Tang-Tang. Qin Haodong bergegas ke depan gadis kecil itu dan menghiburnya, kami tidak bertengkar. Kamu bohong, aku melihatnya, kamu bertengkar dengan ibu. Gadis kecil itu menangis saat berbicara. Tang-Tang, ini bukan pertengkaran, ibumu merasa sedikit tidak nyaman dan ayahmu adalah seorang dokter, aku yang merawatnya, kamu bisa bertanya pada ibumu. Benarkah, ibu? Gadis kecil itu bertanya kepada Lin Momo dengan sangat serius. Lin Momo sudah merapikan pakaiannya yang berantakan. Dia menatap tajam ke arah Qin Haodong. Mendengar kata-katanya, menjelaskan apa yang baru saja dia lakukan sebagai perawatan, kemerahan yang baru saja mereda di wajahnya muncul kembali. Benar, Tang-Tang, perutku tidak enak, Papa membantuku sembuh. Oh, kamu baik-baik saja sekarang, apakah kamu ingin terus membantu ibu? Gadis kecil itu mempercayai kebohongan mereka. Tidak, aku merasa lebih baik sekarang, kata Lin Momo canggung. Melihat pertanyaan yang diajukan oleh si kecil akhirnya terjawab, Qin Haodong menghela napas lega, menarik tangan si gadis kecil dan berkata, bukankah kamu sudah tidur? Tang-Tang, kenapa kamu bangun lagi? Saya bermimpi Papa dan Mama bertengkar, lalu mereka meninggalkan saya sendirian, saya akan menjadi anak kecil tanpa Papa dan Mama. Berbicara tentang hal itu, gadis kecil itu menangis lagi, dan jelas dia sangat sedih. Jangan menangis, Tang-Tang, kami tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Lin Momo dan Qin Haodong menenangkan gadis kecil itu bersama-sama, yang membuatnya tersenyum di tengah air matanya. Mereka membujuk gadis kecil itu untuk tidur lagi. Lin Momo berkata, sudah larut malam, kamu tidur saja lagi. Kau tahu ini sudah sangat larut, dan kau masih mengusirku, kalau tidak, aku bisa tidur di sini malam ini. Qin Haodong menatap tubuh Lin Momo yang montok dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Tidak, bagaimana jika Tang-Tang bangun lagi, kita tidak bisa selalu berbohong padanya. Setelah apa yang terjadi tadi, Lin Momo sudah memiliki penghalang psikologis. Qin Haodong hanya bisa pasrah bangun dari tempat tidur. Putrinya memang baik, tetapi terkadang dia bisa mengacaukan rencana baik ayahnya. Dia mencium pipi kedua wanita cantik itu lalu berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Saat dia baru saja meninggalkan gerbang Villa Lin, dia melihat bayangan gelap datang mendekat dari jarak jauh. Bayangan itu sangat cepat dan tenang, seperti hantu di malam hari. Jelas, itu adalah orang yang terampil. Qin Haodong menyembunyikan tubuhnya dan ingin melihat apa yang dilakukan orang ini. Dia melihat bayangan itu langsung datang ke daerah sekitar Villa Lin dan melompat ke dalam villa setelah mengamati kondisinya. Qin Haodong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang ini mengincar keluarga Lin. Wanita dan anaknya sendiri ada di villa itu. Tidak ada kecelakaan yang bisa menimpa mereka. Jadi dia segera mengikuti bayangan itu. Bab 74 Pencuri Wanita. Qin Haodong ingin tahu apa sebenarnya tujuannya datang ke Villa Lin.
Jika ada hubungannya dengan beberapa pembunuhan sebelumnya, dia harus memanfaatkan pria ini untuk menemukan manipulator jahat di balik layar. Dia mengikuti bayangan hitam itu untuk memasuki Villa Lin, sementara setelah itu dia bergantung pada kepekaan roh yang kuat untuk mengawasinya dengan ketat. Bayangan hitam itu bergerak cukup cepat, yang mana menurut kultivasi penilaian Qin Haodong, seharusnya mencapai alam ke-8 kekuatan terbuka, dan juga jelas bahwa dia sangat ahli dalam keterampilan tubuh cahaya. Karena Divine Mercenaries bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Lin Momo, dua orang tentara bayaran akan bergantian berjaga setiap malam di perbatasan luar Lin's Villa. Malam ini, giliran Axe dan Whip yang berjaga. Sebagai anggota Divine Mercenaries, Axe dan Whip telah bekerja keras untuk hal ini. Meski begitu, bayangan hitam itu, bergantung pada gerakan tubuhnya yang luar biasa dan seni membuat dirinya tak terlihat, menembus pertahanan mereka dan diam-diam memasuki Lin's Villa. Bayangan hitam itu perlahan naik ke peron lantai 2. Sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan tabung bambu kecil, ia meniupkan gumpalan asap putih ke dalamnya. Setelah menunggu dengan tenang selama 2 atau 3 menit, ia membuka jendela dan melompat ke dalam villa. Qin Haodong memperhatikan setiap gerakan bayangan hitam di belakangnya. Bayangan hitam itu mengeluarkan asap yang biasa digunakan pencuri dan dia tidak bermaksud membunuh. Teknik dan metodenya lebih seperti pencuri daripada pembunuh, jadi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Seperti yang diharapkan, setelah memasuki villa, bayangan hitam itu mulai mencari-cari di setiap kamar satu persatu, seolah-olah mencari sesuatu yang berharga. Dia segera tiba di kamar tidur Lin Momo dan si kecil. Qin Haodong mengikuti bayangan hitam itu dari belakang. Begitu dia menjadi bahaya bagi ibu dan anak itu, dia akan segera membunuhnya. Bayangan hitam itu masuk ke dalam ruangan dengan pelan, sementara perhatiannya tidak tertuju pada mereka, tetapi menyelidiki sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat batu giok hijau raja di samping bantal si kecil. Dia segera menghampiri dan memegangnya di tangan si kecil, lalu berbalik untuk pergi. Wajah Qin Haodong yang tegang dan khawatir segera menjadi jauh lebih rileks. Dia pikir dia hanyalah seorang pencuri, bukan pembunuh. Meskipun batu giok hijau raja itu bernilai lebih dari 100 juta, Qin Haodong tidak menghentikan pencuri itu. Pria ini tampaknya datang untuk suatu tujuan. Tidak jelas apakah ada orang di balik pencuri itu, jadi dia memutuskan untuk melacak pencuri itu untuk menyelidiki lebih lanjut. Bayangan hitam itu tampaknya tampak lebih rileks setelah mendapatkan JDT sehingga ketika meninggalkannya dia tidak memiliki kehati-hatian seperti saat memasuki villa. Mungkin dia terlalu percaya diri dengan asapnya sehingga dia berpikir bahwa semua orang di villa itu pasti digas. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada 2 ekor anjing di dalam ruangan. Setelah dilakukan perubahan menyeluruh, kedua anjing itu, Damao dan Ermao, kebal terhadap asap rokok biasa. Begitu mereka mendeteksi ada orang asing memasuki ruangan, mereka menyalak dengan marah lalu jatuh ke sisi tempat bayangan hitam itu berada. Bayangan hitam itu sangat terkejut karena dia tidak tahu bahwa ada 2 ekor anjing di dalam villa itu dan mereka juga tidak diliputi asap. Pada saat dia mendapatkan batu giok hijau raja, dia tidak ingin berdiri di sana lebih lama lagi jadi dia langsung melompat keluar jendela. Namun gonggongan Damao dan Ermao telah membuat Axe dan Whip terkejut sehingga mereka segera melihat bayangan hitam yang melompat keluar dari jendela. Keduanya ketakutan. Qin Haodong meminta mereka untuk melindungi Lin Momo di sini, tetapi mereka gagal menyadari apapun saat bayangan hitam memasuki villa. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Lin Momo dan si kecil, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi bos mereka sendiri. Memikirkan hal ini, mereka berdua mengerang dan menerkam bayangan hitam itu. Axe memegang 2 kapak putih salju di tangannya dan dengan tatapan membunuh yang hebat, dia menebas bayangan hitam itu untuk membunuhnya. Sebuah cambuk hitam panjang muncul di tangan Whip yang tampak seperti ular berbisa di malam yang gelap. Whip menjentikan cambuknya dengan keras kedua kaki bayangan hitam itu. Dalam resimen mercenari yang sama, keduanya memiliki tingkat chemistry tertentu dalam pertarungan sehingga mereka memblokir semua rute mundur bayangan hitam. Menghadapi serangan 2 tangan jagoan, meski terkejut, bayangan hitam itu tidak bingung. Tubuhnya tiba-tiba meninggi hingga lebih dari 2 mil dan dengan cepat menyapu kepala Whip dan Axe. Skill tubuh cahaya yang begitu cemerlang itu di luar dugaan Whip dan Axe sehingga trik mereka tidak membuahkan hasil, sehingga mereka berbalik dengan cepat untuk menyerang lagi. Kapak di tangan Axe berubah menjadi kilatan cahaya dingin, meninggalkan tangannya dan menebas ke bagian belakang jantung bayangan hitam itu. Cambuk Whip juga berubah menjadi bayangan cambuk di langit, menyapu ke arah bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tidak berbalik dan menghindari kapak pendek yang datang dari samping, namun ia sudah mencapai batasnya sehingga tidak dapat lagi menghindari cambuk panjang di punggungnya yang menyapu bahu kirinya. Dia terhuyung ke depan sejauh 2 langkah, tetapi tidak bertahan lama dan bergegas maju dengan cepat. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Pergi untuk menyelamatkan orang." Dia melangkah maju 2 langkah, tetapi dia tidak berhenti, bergegas maju, dan berteriak.
Pergi untuk menyelamatkan orang, sebelum terlambat. Suara orang ini sangat nyaring dan ternyata adalah seorang wanita. Axe dan Whip yang awalnya ingin melanjutkan pengejaran, dikejutkan olehnya. Dibandingkan dengan kasus ini, lebih penting bagi mereka untuk melindungi keselamatan Lin Momo dan si kecil, jadi mereka tidak berani mengejar bayangan hitam itu dan melompat ke dalam villa. Setelah berhasil mengalahkan dua musuhnya, Axe dan Whip, bayangan hitam itu segera menghilang di kegelapan malam. Setelah sekitar setengah jam berlari liar sepanjang jalan, dia tiba di pintu halaman yang sangat luas, di mana sangat gelap tanpa lampu dan sebuah plakat usang tergantung di ambang pintu. Di sanalah sebuah panti asuhan. Halaman panti asuhan itu sangat luas, di dalamnya terdapat banyak rumah, namun tampak sangat usang dan mungkin tidak akan diperbaiki dalam waktu lama. Bayangan hitam itu melompat dari dinding rendah dan memasuki sebuah ruangan. Namun kali ini dia membuka pintu dengan sopan dan masuk. Jelas, ini adalah tempat tinggalnya. Setelah memasuki kamar, dia menyalakan lampu, lalu membuka kerudung pada handuk wajahnya dan menanggalkan gaun tidurnya. Walaupun lampunya sangat redup, tetap dapat terlihat bahwa ini adalah seorang gadis yang sangat cantik di usianya yang sekitar 20 tahun. Gadis itu mengambil sebuah botol kecil dan beberapa kain kasa dari laci bobrok di sebelahnya, lalu dengan penuh rasa sakit ia menanggalkan pakaiannya, setengah dari lengan putihnya pun terlihat. Perbaikan kultivasi Whip telah mencapai alam ke-8 Mingjin, dan keterampilannya dalam menyapu cambuk sangat brilian. Meskipun cambuk panjang di tangannya sedikit menyapu bahu gadis itu, ia tetap melukai gadis itu dan lukanya cukup mengerikan. Gadis itu mengoleskan salep dalam botol itu ke luka di bahunya lalu membalutnya dengan kain kasa, namun dari alisnya yang mengernyit dan wajahnya yang pucat, terlihat bahwa efek obat itu tidak begitu bagus. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mengeluarkan King Green Jade dari sakunya, dan wajahnya akhirnya menyunggingkan senyum puas, yang terlihat agak aneh dengan latar belakang cahaya hijau. Bagaimana, barangku tidak buruk, kan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Gadis itu terkejut dan bergegas memasukkan batu giok hijau raja ke dalam sakunya, lalu tiba-tiba berbalik kembali dengan sebuah belati berkilau sudah di tangannya. Dia melihat seorang pemuda menatapnya sambil tersenyum, dan berteriak dengan heran. Itu kau, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Qin Haodong tersenyum tipis. Kamu mencuri barangku, jadi aku mengikutimu. Ia yakin bahwa gadis itu mencuri sendirian, tidak diikuti oleh seorang pria pun dan tidak ditemani siapapun, maka ia pun tak bersembunyi lagi dan langsung masuk ke dalam kamar. Gadis itu sedikit terkejut, meskipun kemampuan tubuh cahayanya bisa dibilang kelas 1, tetapi lelaki ini bisa mengikutinya dari belakang tanpa diketahuinya sendiri bahwa dia bisa mengetahui kalau tingkat kultivasinya begitu tinggi. Berikan padaku, ini milik putriku, sudah saatnya aku mengembalikannya. Kata Qin Haodong sambil mengulurkan tangan kanannya ke gadis itu. Tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Setelah berkata demikian, gadis itu melangkah mundur dan dengan gugup memegang batu giok hijau raja di sakunya. Ini tidak baik. Qin Haodong dibuat tertawa olehnya, dan berkata, seperti kata pepatah, pencuri juga harus memiliki moral dalam pikirannya. Sebagai pencuri, kamu telah ditemukan di rumahmu oleh pemiliknya, bukankah hal yang benar untuk mengembalikan barang curian itu kepadaku? Gadis itu menundukkan kepalanya sedikit dan menggigit bibirnya dengan ekspresi yang rumit. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan berkata, itu benar, menurut aturan sekte pencuri, aku harus mengembalikannya kepadamu, tetapi benda ini terlalu penting bagiku. Selama Anda bisa memberikannya kepada saya akan menyetujui setiap persyaratan yang Anda ajukan. Sambil berkata, dia secara mengejutkan menanggalkan pakaiannya. Dia menanggalkan mantelnya dan hanya mengenakan pakaian dalam hitam. Di bawah cahaya redup, kulit putih gadis itu berkilauan dengan cahaya yang menarik dan bentuk tubuhnya yang indah seperti jam pasir begitu sensual. Qin Haodong tidak menghindar dan dengan senyum tipis, dia menarik kursi dan duduk. Kemudian, dia melihat-lihat dekorasi ruangan yang sudah bobrok dan pakaian yang dilepas oleh gadis itu yang merupakan barang bekas seharga beberapa lusin yuan dan sepertinya sudah dipakai lama. Tahukah kamu berapa harga benda ini di tanganmu? Tanyanya. Ya, saya mau. Kata gadis itu. Hari ini di aula, saya melihat seseorang menawar dengan harga 1 miliar yuan. Kalau begitu, bagaimana mungkin kau memintaku untuk memberikannya padamu? Bisakah kau percaya bahwa kau layak mendapatkan harga yang begitu mahal? Kau tahu, 1 miliar yuan sudah cukup bagiku untuk bermain dengan wanita sepanjang hidupku. Gadis itu menggertakkan giginya dan berkata, selama kamu memberikannya kepadaku, aku tidak hanya bisa berhubungan seks denganmu, tetapi aku juga bisa membunuh orang lain untukmu, mencuri barang untukmu, dan melakukan apa saja untukmu. Qin Haodong menatap gadis yang tampak tenang dan tegas itu dan berkata dengan penuh minat. Aku tahu kamu bukan wanita yang sangat mencintai uang, mengapa kamu rela membayar harga yang sangat mahal untuk itu? Berikan aku alasannya. Alasan macam apa yang kau inginkan?
Gadis itu tiba-tiba menjadi kewalahan dan berteriak pada Qin Haodong. Kalian orang kaya bisa menikmati makanan enak dan gaun bagus, mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa, bahkan memberikan harta senilai 1 miliar untuk putri kalian sebagai mainan. Tetapi pernahkah Anda berpikir berapa banyak anak miskin di dunia ini? Mereka tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ketergantungan, mereka hanya bisa tinggal di rumah-rumah bobrok ini untuk bertahan hidup. Namun, sekarang rumah-rumah itu akan runtuh di mana Anda ingin mereka tinggal, membiarkan mereka tidur di jalanan. Setelah kata-katanya selesai, payudaranya yang terbentuk dengan baik itu bergerak naik turun dengan kasar, dan matanya penuh dengan kemarahan dan keengganan. Qin Haodong menatapnya dengan tenang. Dia terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, uangku juga hasil kerjaku sendiri. Kemiskinan tidak mungkin menjadi alasanmu mencuri. Gadis itu pun menjadi lebih tenang. Ia berkata, karena itu, aku ingin menukar tubuhku, semua milikku denganmu. Apakah kamu ingin membangun kembali rumah-rumah di sini dengan uang yang ditukar dengan batu giok ini? Kali ini gadis itu tidak berkata apa-apa, tetapi menganggukkan kepalanya dengan tegas. Ceritakan padaku kisahmu, jika itu bisa membuatku tersentuh, mungkin aku akan memberikannya padamu, kata Qin Haodong. Benarkah, kau benar-benar akan memberikannya padaku? Gadis itu tidak dapat mempercayainya. Qin Haodong tersenyum padanya dan berkata, belum, itu tergantung pada penampilanmu nanti, jika kamu bisa jujur menceritakan semuanya padaku, mungkin aku bisa membantumu, sekarang yang harus kamu lakukan adalah mengenakan pakaianmu. Gadis itu mengenakan pakaiannya lagi, lalu melirik Qin Haodong dengan ekspresi rumit, lalu berkata, baiklah, aku akan menceritakan semuanya padamu. Bab 75 Sebuah Rejeki Nomplok. Saya adalah seorang yatim piatu yang ditelantarkan oleh orang tua saya ketika saya masih kecil dan dibawa kembali oleh dekan tua di sini. Saya tumbuh besar di sini, dekan tua itu sangat baik sehingga dia benar-benar membuat anak-anak di sini merasa seperti di rumah sendiri. Namun, karena keterbatasan kondisi, anak-anak di panti asuhan harus meninggalkan tempat ini saat mereka berusia 16 tahun. Saya pun demikian, saya meninggalkan panti asuhan setelah berusia 16 tahun. Tanpa budaya, tanpa pendidikan, dan tanpa keterampilan, setelah meninggalkan tempat ini, saya berkelana dari satu tempat ke tempat lain di masyarakat dan bekerja di mana-mana untuk mencari nafkah. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang peramal gila yang gila. Dia mengatakan bahwa kondisiku sangat cocok untuk mendapatkan warisan sekte pencuri sehingga dia mewariskan keahlian dan keterampilan mencurinya kepadaku. Qin Haodong mengangguk dalam hati dan berpikir bahwa keenam pria Divine Mercenaries itu terjebak di ranah ke-7 Overpower tempat mereka berlatih hingga usia 30-an yang akhirnya mencapai ranah ke-8 Overpower dengan bantuannya. Namun, gadis ini telah mencapai ranah seperti itu ketika dia baru berusia sekitar 20 tahun. Jelas bahwa dia memiliki bakat besar di bidang itu. Saat itu, saya tidak punya tempat untuk dituju, jadi saya belajar keterampilan dari orang tua itu selama 3 bulan, kemudian, orang tua itu pergi. Ketika dia pergi, dia berulang kali mengatakan kepada saya bahwa saya harus mematuhi aturan sekte pencuri bahwa saya bisa saja mencuri kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Kemudian, saya mencari nafkah dengan mencuri, tetapi semua uang hasil curian itu saya bawa kembali ke panti asuhan untuk memperbaiki kehidupan saudara-saudari saya. Qin Haodong dapat merasakan bahwa gadis itu tulus dan tidak berbohong. Saya sudah melihat tingkat pencurianmu, tingkatnya sangat tinggi. Kamu seharusnya bisa mencuri untuk mendapatkan banyak uang sesuai dengan levelmu, mengapa kamu tidak kaya sama sekali? Gadis itu berkata sambil tersenyum pahit, awalnya aku juga berpikir begitu, tapi aku baru sadar bahwa mencuri itu tidak mudah sejak aku benar-benar memulai usahaku. Karena pembatasan aturan sekte pencuri, orang-orang yang bisa saya rampok hanyalah pejabat korup dan pengganggu, tetapi orang-orang seperti itu tidak banyak. Selain itu, meskipun orang-orang ini kaya, uang tunai yang mereka simpan di rumah mereka tidak begitu banyak, yang pada dasarnya adalah aset tetap atau disimpan di bank. Dalam kasus ini, saya bisa mencuri sedikit uang setiap saat. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, orang membeli barang langsung dengan ponsel, dan tidak membawa uang di saku. Hal ini membuat bisnis pencurian semakin sulit dilakukan, bahkan dengan keterampilan terbaik sekalipun sangat sulit untuk mendapatkan uang. Qin Haodong berkata, mengapa kamu tidak mencuri beberapa barang berharga? Kamu juga dapat menukarkan uang dari barang-barang ini, bukan? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dimanapun aku berada, aku sendirian, jadi aku tidak dapat menemukan cara untuk menjual barang-barang berharga ini. Jika aku tidak cukup berhati-hati, aku akan melibatkan panti asuhan. Oleh karena itu, aku biasanya mencuri uang tunai dan tidak menyentuh barang-barang lainnya. Mengapa kau melanggar peraturan kali ini dan mencuri batu giokku? Pipi gadis itu memerah dan dia berkata, rumah-rumah di panti asuhan sudah terlalu tua. Akhir-akhir ini,
di selatan sungai yang sedang musim hujan, banyak kamar adik-adikku yang bocor karena hujan, dan beberapa bahkan ada tanda-tanda akan runtuh. Jadi saya ingin menghasilkan lebih banyak uang untuk membangun kembali rumah-rumah agar mereka bisa hidup lebih baik, namun, hal itu membutuhkan sejumlah besar uang yang cukup sulit bagi saya. Hanya ada pameran batu kasar di pusat pameran. Saya pikir orang-orang yang pergi ke sana untuk membeli batu kasar pastilah orang kaya, jadi saya memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk pergi ke sana. Ketika saya tiba di sana, saya baru saja melihat batu giok hijau raja yang Anda dapatkan, dan seseorang bahkan menawar 1 miliar untuk itu. Saya waktu itu gembira sekali dan berpikir, asal bisa dapat batu giok itu, saya bisa punya cukup uang untuk membangun kembali semua rumah di panti asuhan, bahkan memasang AC di setiap kamar. Jadi aku memutuskan untuk membuat pengecualian, lagi pula. Kamu juga orang kaya yang tidak peduli apakah anakmu kehilangan mainan atau tidak, karena itu, aku mengikutimu sampai aku menemukan villa itu dan mendapatkan rumah itu. Aku hanya tidak menyangka ada penjaga sekuat itu di tempatmu yang membuatku terluka dan membiarkanku dilacak olehmu sampai ke sini. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan gadis itu, Qin Haodong merasa sangat tersentuh. Gadis ini memiliki rasa terima kasih. Jarang sekali dia rela berkorban untuk anak-anak di panti asuhan ini. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan titik akupuntur gadis itu, lalu mengambil batu giok hijau raja dari saku gadis itu. Gadis yang tadinya linglung dan terkena pukulan, melihat batu giok itu diambil kembali oleh Qin Haodong. Matanya memancarkan kesedihan dan kekecewaan yang sulit disembunyikan. Qin Haodong tidak berhenti, setelah batu giok itu dimasukkan ke sakunya, dia dengan lembut menarik kemeja gadis itu. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Gadis itu tiba-tiba panik. Dia tadinya tampak tak kenal takut saat menanggalkan pakaiannya, tetapi sekarang dia tidak memiliki keberanian seperti sebelumnya. Namun, sekarang titik akupunturnya dikendalikan sehingga dia tidak bisa bergerak sesuka hatinya. Qin Haodong melepas kain kasa yang melilit di bahu gadis itu, mengeluarkan botol giok putih dari sakunya, dan mengambil salep hitam dari botol itu, lalu mengoleskannya perlahan ke bahu gadis itu yang terluka. Gadis itu hanya merasakan luka di bahunya mendingin, dan rasa sakit yang dirasakannya sebelumnya menghilang. Dia tahu bahwa pria itu membantunya menyembuhkan lukanya sehingga dia merasa lebih rileks sekaligus. Salep hitam dalam botol giok adalah krim penyulingan tulang dan sumsum otot terbaru yang dikembangkan oleh Qin Haodong yang memiliki efek ajaib pada luka semacam itu. Setelah mengoleskan krim, ia menggunakan ki asli kayu hijau untuk membantu gadis itu menyikat meridian yang terluka. Tak lama kemudian, luka cambuk di bahu gadis itu telah sembuh. Qin Haodong membantunya mengenakan pakaiannya dan melepaskan poinnya. Gadis itu merapikan pakaiannya, menatap Qin Haodong dengan ekspresi rumit dan berkata, "Kakak, terima kasih. Sama-sama, saya seorang dokter, dan tidak masalah." Gadis itu ragu sejenak, menggigit bibirnya dan berkata, "Jika kamu begitu kaya, tidak bisakah kamu membantu anak-anak ini?" "Tentu saja, saya sangat tersentuh oleh cerita Anda, tetapi batu giok ini adalah hadiah yang saya janjikan untuk diberikan kepada putri saya, jadi saya tidak dapat memberikannya kepada Anda." Ketika gadis itu kembali kecewa, Qin Haodong mengeluarkan cek tunai dari sakunya dan memberikannya padanya. "Ini 30 juta, aku sudah memberikanmu semampuku, tapi itu cukup untuk membangun kembali rumah panti asuhan." Gadis itu menatap cek di depan matanya dan menatap Qin Haodong dengan heran. "Kakak, apakah kamu benar-benar bersedia membantu kami?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Setidaknya untuk saat ini, jika kamu tidak mengambilnya, aku tidak yakin tentang hal itu." "Kakak, terima kasih." Gadis itu mengambil cek itu dan kemudian mulai menanggalkan pakaiannya. Qin Haodong bergegas menghentikan lengannya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Gadis itu tampak penuh perasaan. "Kakak, Anda bersedia menyisihkan begitu banyak uang untuk membantu kami. Saya tahu tidak ada makan siang gratis di dunia ini, jadi saya hanya bisa membalas Anda dengan tubuh saya sendiri." Qin Haodong berkata, "Tidak perlu, sekarang aku ingin membantumu. Aku tidak mengharapkan imbalan apapun." Gadis itu berlutut di depan Qin Haodong. "Kakak, aku mewakili semua anak panti asuhan untuk berterima kasih atas kebaikanmu. Sudah kubilang, kau tidak perlu melakukan itu, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali." Qin Haodong berkata sambil mengangkat gadis itu dan hendak pergi. "Kakak, tunggu sebentar." Gadis itu menghentikan Qin Haodong. "Kakak, aku sangat malu mengambil begitu banyak uang sekaligus, aku punya beberapa barang di sini yang bisa kamu lihat dan putuskan apakah barang-barang itu berguna untukmu, mungkin itu bisa menjadi kompensasi untukmu." Gadis itu berkata dan berlutut, menarik keluar sebuah tas kulit ular dari bawah tempat tidur. Setelah dibuka, ada beberapa barang antik seperti vas, batu giok dan sejenisnya. "Apa ini?" tanya Qin Haodong. "Tahun lalu ada pejabat korup yang merusak uang yang seharusnya diserahkan ke panti asuhan. Saya pergi ke rumah mereka dengan sangat marah,
tetapi saya tidak menemukan banyak uang tunai, jadi saya akhirnya membawa semua barang antik dari rumah mereka. Setelah aku mendapatkan barang-barang ini, aku tidak menemukan cara untuk menjual barang-barang antik ini jadi aku hanya melemparkannya ke bawah tempat tidur dan menyimpannya di sana. Kakak, ambillah barang-barang itu, jika kau membutuhkannya, kau dapat mengambilnya. Sambil berkata demikian, dia melemparkan semua barang dalam tas ke tanah supaya Qin Haodong yang memilih. Qin Haodong menundukkan kepalanya dan melirik benda-benda ini. Dia tahu bahwa tidak ada satupun dari benda-benda ini yang memiliki sedikit ki spiritual, yang berarti benda-benda ini palsu. Tampaknya pejabat yang korup itu juga orang awam, jadi dia hanya mengumpulkan benda-benda yang tidak berharga seperti itu. Semuanya palsu dan tidak bisa dijual dengan harga murah, Anda tinggal menjualnya sebanyak yang Anda bisa. Qin Haodong berkata dan hendak berbalik. Tiba-tiba, matanya tertarik oleh sebuah cincin di samping vas. Cincin itu terlihat abu-abu dan gelap, dan tidak ada kondisi barang bagus sama sekali, tetapi dia tampak sangat terpesona dan bahkan sedikit gemetar saat mengulurkan tangan. Sambil memegang cincin itu di tangannya, Qin Haodong perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia jelas merasakan bahwa itu adalah cincin penyimpanan dan berada di kelas atas dari kelas atas. Dalam dunia kultivasi, cincin penyimpanan dapat terlihat di mana-mana dan merupakan bagian penting dari seorang seniman kultivasi. Benda ini dapat membentuk ruang tiga dimensi secara independen yang merupakan gudang bergerak yang memudahkan penyimpanan barang sehingga menjadi favorit setiap seniman kultivasi. Namun, di bumi, cincin penyimpanan menjadi langka. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, tidak ada material asli dengan karakteristik ruang angkasa, sehingga mustahil baginya untuk mengembangkannya. Ketika dia baru saja kembali ke bumi, dia merasa sangat tidak nyaman tanpa cincin penyimpanan. Dia tidak menyangka bahwa hari ini dia bisa menemukannya secara tidak sengaja. Cincin penyimpanan itu hanya akan muncul dalam bentuk cincin setelah keberhasilan pemurniannya dan kematian pemiliknya. Begitu pemiliknya dikenali, cincin itu akan membentuk ruang tersendiri di tubuh pemiliknya. Cincin ini jelas bukan produk baru, jadi pemiliknya pasti sudah meninggal. Pemilik cincin penyimpanan itu pasti seorang praktisi. Seorang praktisi kemungkinan besar akan meninggalkan banyak instrumen dan barang setelah dia meninggal. Hal itu membuat Qin Haodong sangat gembira. Lagi pula, di bumi, tempat yang kekurangan ki spiritual, terlalu sulit untuk mengolah diri selangkah demi selangkah. Hanya dengan kekuatan eksternal kita dapat meningkatkan kultivasi kita. Akan tetapi, di hadapan gadis itu, dia tidak mungkin langsung mengenali sang penguasa cincin penyimpanan itu, dia hanya berusaha menahan gejolak hatinya. Saya menginginkan benda ini, kata Qin Haodong. Baiklah, kakak ambil saja sesukamu. Melihat dia menyukai cincin itu, gadis itu sangat senang dan tidak ada rasa enggan di matanya. Qin Haodong mengemasi cincin penyimpanan itu. Di dalam hatinya, cincin ini tak ternilai harganya, bahkan pukul 10.30 juta tidak akan mampu membelinya. Dari sudut pandang ini, dia sangat berterima kasih kepada gadis ini. Jika gadis itu tidak mencuri batu gioknya sendiri, dia tidak akan mendapat kejutan sebesar ini. Berapa lama kamu akan tinggal di sini untuk kultivasi ini? Tanya Qin Haodong. Sudah hampir setengah tahun, sangat mudah untuk melakukan peningkatan dalam kultivasi sebelumnya, paling lama butuh 3 bulan untuk berkembang ke alam baru, namun, saya sudah berada di tengah jalan di mana saya mencapai alam ke-8 kekuatan terbuka, tidak peduli berapa kali saya mencoba, saya tidak dapat melakukan peningkatan apapun. Ketika menyinggung hal ini, gadis itu merasa kasihan, tetapi dia tidak menyadari bahwa tanpa bergantung pada kekuatan apapun. Sangat aneh dan langka bagi orang untuk berkembang ke ranah ke-8 kekuatan luar biasa dalam beberapa tahun. Bahkan bagi beberapa murid di beberapa sekte, mereka tidak dapat memiliki kecepatan seperti itu. Qin Haodong mengeluarkan pil penguat kecil dan mengirimkannya kepada gadis itu. Telanlah, aku akan membantumu melewatinya, itu bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu. Apa, kakak, kamu tidak salah, kan, bisakah kamu benar-benar membantuku menerobos? Wajah gadis itu bercampur antara kegembiraan dan kengerian. Sejujurnya, cincin ini sangat berharga dan sangat penting bagiku. Qin Haodong berkata, jangan meragukanku, minumlah pil ini, aku akan membantumu menerobos dengan segera. Gadis itu tidak ragu lagi, mengambil pil penguat kecil dan memasukkannya ke mulutnya. Kemudian, dia duduk bersila di tempat tidur.